Baik teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan bahas mengenai analisa saham mingguan untuk periode tanggal 11 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2021 ya. Jadi seperti biasanya saya bahas sekitar 6 saham ya untuk analisa saham mingguan, dan ini bukan yang satu-satunya ya, ada yang lainnya juga. Nanti silakan dicek di playlistnya ya. Playlistnya ada di video deskripsi di bawah ini ya untuk analisa saham mingguan untuk periode 11 Oktober sampai dengan 15 Oktober 2021 ya. Nah, kurang lebih cukup, saya mulai langsung dengan yang pertama yaitu saham Antam ya. Jadi kita lihat di sini untuk weekly-nya untuk Antam memang sekilas masih terlihat ya, dia sideways ya. Sideways-nya dia tuh lama banget ya. Boleh dikatakan sejak kenaikannya rally akhir tahun lalu sampai dengan awal tahun ya, dia tuh sideways terus ya. Supportnya kurang lebih sekitar 2240 sampai dengan 2730 ya. Kalau dilihat dari low-nya itu dia di 2100 lah maksimum stop loss-nya ya. Jadi kalau sudah punya Antam, jangan lupa ya kalau dia turun di bawahnya 2240 atau 2100 lah ya. Lebih baik hati-hati ya, pasang stop loss ya seperti itu. Maksimum di 2100 ya. Memang sekarang di area supportnya. Kalau mau suka tipe orang yang buy on support ya, sebenarnya sih mau buy sekarang silakan ya. Target berikutnya di 2730. Paling tidak ya kalau misalnya nggak dikasih ya sekitar 2600-an dikasih ya. Di sini 2630 ya. Kalau dari harga sekarang kan 2600 kan masih lumayan lah profitnya ya, walaupun sedikit ya. Tapi kalau kita lihat di sini sideways-nya masih valid ya, masih terus ya. Jadi kalau dari hariannya ini saya sudah gambarkan garis-garisnya. Memang saya sudah sebutkan sebelumnya naik ke atas 2310 ya. Boleh buy ya. Ternyata di sini ya dia pernah naik ekor panjang ke atas turun kan. Nah, di analisa summary saya sudah sebutkan juga naik ke atas 2310 boleh buy, naik ke atas 2350 tambah lagi, naik ke atas 2380 tambah lagi ya, naik ke atas 2410 tambah lagi. Kalau gagal ini kan sama ya dengan kasus sebelumnya. Kalau gagal ya harusnya Anda sudah pasang trading stop ya seperti itu ya, atau stop loss ya. Memang dia ini sideways besarnya tadi ya. Nah, ini ada sideways kecilnya sekitar 2250 sampai dengan 2400-an ya, 2410 ya. Jadi kalau posisi sekarang kalau mau buy tunggu kalau dia naik lagi ke atas 2380 buy, naik ke atas 2410 tambah lagi dan seterusnya ya. Jadi ikut garis berikutnya. Jadi garis-garis ini saya pakai saya berikan untuk acuan untuk average up atau buy ya. Kalau misalnya dia koreksi ya kita tunggunya buy-nya tunggu di atas ya kalau dia berhasil naik ke atas ya. Seperti itu ya. Uh, atau sekalian tunggu di 2310. Artinya kalau dia turun di bawah 2310, kalau berhasil rebound lagi ya kita buy ya. Atau kalau masih takut ya, ini Pak Sunar masih sepertinya bisa tunggu lagi di bawah. Ya maksimum ya tunggu di 2250 lah. Artinya kalau turun di bawahnya 2250 ya, kita belinya jangan langsung buy ya. Tunggu kalau dia berhasil rebound atau mantul ke atas 2250 barusan kita buy ya. Seperti itu ya. Buy-nya bertahap naik ke atas 2310 tambah lagi dan seterusnya. Memang ini testing area supportnya ya. Tetap diingat maksimum stop loss di 2100 ya. Karena kalau dia turun di bawah 2100, saya nggak bisa membayangkan dia turun sampai ke berapa ya. Karena ini kalau kita lihat uh, garisnya ini lumayan dalam ya, jauh ya. Area support berikutnya aja kalau setelah 2100 ya. Ini ya mungkin sekitar area Fibonacci retracement 1,8% ya, sekitar 2000-an ini ya, swing high-nya ya masih mungkin lah 2020. Tapi kalau dia turun lagi resiko sampai 1720, turun lagi bisa jauh ya, bisa sampai balik lagi ke 1200-an atau bahkan di bawahnya bisa ya seperti itu ya. Karena kalau kita belajar dari pengalaman ya mengenai Antam ya, kalau dia koreksi, dia koreksinya bisa dalam banget ya. Jadi hati-hati ya. Kalau naik naiknya bisa tinggi banget, kalau koreksi bisa dalam. Kita jangan terlalu lengah ya. Seperti itu ya. Ini di sini kalau kita lihat ya, ini dia koreksi dari ketinggiannya 1120 sampai dengan bisa turun sampai uh, bawah ini ya. Sampai 300-an ya seperti itu ya. Sampai 338 ya. Jadi kita sih jangan terlalu um, istilahnya percaya diri ya kalau turun di average zone terus ya. Jadi karena dia turunnya bisa dalam ya. Jadi hati-hati aja. Memang sentimennya untuk komoditas ya biasanya ya itu kalau bikin jangka panjang agak susah ya. Jadi trading aja jangka pendek atau jangka menengah ya. Ya kurang lebih cukup lah untuk Antam ya. Berikutnya untuk MDKA.
MDKA garis-garis support resistennya ini untuk weekly chartnya sudah saya berikan. Naik ke atas 2560 boleh buy lah ya. Saya sudah sebutkan. Target price terkait di 3000. Kalau naik lagi ke atas 3000 ya mau tambah lagi silakan. Target berikutnya di 3240 dan 3500. Itu kurang lebih untuk MDKA ya. Kemudian kalau dilihat dari garis-garisnya di sini ya, kalau kita perhatikan untuk MDKA ini daily-nya area buy weakness saya sudah sebutkan 2560 ya, ternyata belum dikasih ya. Kalau belum dikasih ya kita pakai acuan sebelumnya di sini ya, naik ke atas 2750 buy. Sebenarnya kalau mau buy sekarang silakan pasang stop lossnya di 2690 dan garis saya di 2620 tapi di sini ada low-nya 2610 ya. Jadi sedikit digeser aja 2610 ya. Kalau turun banyak 2610 lebih baik jual dulu. Ada kemungkinan dia balik lagi testing area 2420-an kurang lebih ya. Di sini banyak bertahap aja. Naik ke atas 2800 tambah lagi, naik ke atas 2880 tambah lagi ya. Breakout ke atas 2930 kemungkinan besar dia akan naik ke atas 3000 dengan target berikutnya sekitar 3200-an ya. Jadi kecenderungannya masih sideways ya, sempat breakdown ke bawah ya, jadi hati-hati aja, jangan terlalu banyak ya, tapi jangan terlalu takut-takut ya. Yang penting pasang trailing stop dan stop loss sesuai dengan garis-garis yang sudah saya berikan. Itu kurang lebih untuk MDKA ya. Oke, berikutnya untuk Inco. Inco garis-garisnya sudah saya berikan. Memang sebelumnya dia breakdown di 4820 ke bawah ya, tapi di sini terakhir penutupan dia sudah minggu lalu dia high-nya sampai 4910 ya, sudah breakout ke atas ya, ditutup di 4830 kurang lebih di area resistennya ya, dekat banget ya. Ya boleh dikatakan ini supportnya 4820 ya, resisten yang sebelumnya ditembus ke atas kan dia jadi support ya. Jadi ini masih di atasnya tapi hanya beda 10 rupiah ya, jadi hati-hati aja. Pasang aja stop lossnya pakai low-nya yang di sini ya, kalau pakai analisa saham mingguan 4470 ya. Ya memang agak jauh ya, atau kalau mau lebih dekat ya lihat yang di daily ya, garis-garisnya ya. Di sini memang area buy weakness sudah saya berikan di sini ya. Ini saya kotain 48 di sini kurang lebih sekitar area 4840-an ya, sampai 4860 lah ini ya, kurang lebih ya. Jadi di sini memang kalau yang mau buy weakness sudah saya sebutkan boleh buy ya. Nah, ternyata candlenya koreksi pas senar merah ya, masih cukup wajar sih menurut saya. Jadi pasang aja stop lossnya atau trailing stopnya dia yang kalau sudah profit, misalnya kalau beli di bawah pasang aja di 4790 dan di low-nya di sini ya, swing low-nya 4670 ya, sedikit di bawahnya 4700 ya. Kalau dia berhasil naik lagi ke atas 4970 mau tambah lagi atau average up silakan ya. Target berikutnya di 5150, 5275 dan 5400. Itu untuk Inco ya. Jadi secara garis besar ya dia memang kecenderungan masih cenderung sideways, boleh dikatakan ini sideways ya. Jadi dia naik kemudian turun, naik turun, naik turun. Sidewaysnya dia sebenarnya cukup lebar ya, antara area sekitar 4200 sampai dengan ini ya 5000-an ya, 5500-an lebih ya. Jadi ya menurut saya sih jangan terlalu takut tapi jangan terlalu agresif ya, seperti itu ya. Jadi mudah-mudahan aja dia masih bisa naik lagi ya, seperti itu ya. Masih cukup menarik kok buat untuk trading ya, untuk jangka pendek dan menengah, seperti itu kurang lebih cukup. Berikutnya PTRO. PTRO di sini weekly chartnya pernah sudah saya bahas ya, analisa saham mingguan, supportnya 2310, ini garis saya di 2560. Minggu lalu dia high-nya di 2550 ya, belum breakout ya. Jadi kalau yang mau buy atau buy high sell higher atau tambah lagi, kalau pakai acuan grafik mingguan, kalau dia naik ke atas 2560 silakan buy ya. Kalau dia berhasil breakout dari high-nya yang sebelumnya di sini ya 2630, mau tambah lagi silakan. Target berikutnya di 2950. Memang supportnya di 2310 ya. Ini kalau turun di banyak 2310 dia resiko testing 2110 ya, seperti itu ya. Kemudian kalau untuk daily-nya memang garisnya agak sedikit beda ya. Area buy weakness sudah saya sebutkan di 2210-an ya. Ini sudah kena harusnya ya. Jadi yang rajin nonton mencatat dan pasang otomatis order buy ya, setidaknya sudah profit ya, karena saya sudah sebutkan buy-nya bertahap, naik ke atas 2300 tambah lagi, atau buy ya, naik ke atas 2360 tambah lagi, naik ke atas 2450 tambah lagi. Jadi sudah punya, pasang aja trailing stopnya di 2450 dan 2360 ya, seperti itu ya. Atau stop lossnya ya, tergantung kalau Anda belinya di atas berarti kan
stop loss. Kalau belinya di bawah ya berarti trading stop ya, seperti itu ya. Ini masih peluang naik nggak? Sebenarnya 1-2 minggu depan masih ada peluang untuk breakout ya, seperti itu ya. Di sini kalau kita lihat high-nya di 2630 ya. Kalau dia berhasil naik lagi breakout ke atas 2630, berikutnya dia uji adalah 2740. Breakout ke atas lagi, target berikutnya dia uji adalah 3075 ya. Di area Fibonacci extension 127,2%. Berikutnya lagi di 3500. Buy-nya sih bertahap aja, ini masih cenderung sideways di area atas ya. Jadi kita nggak perlu terlalu agresif, santai aja untuk PTRO ya. Mudah-mudahan masih tetap bagus dan lancar ya. Ini memang masih sideways di atas ya. Jadi yang mau trading sideways di atas ya silakan. Jangan terlalu takut ya. Kalau takut-takut ya beli bertahap aja atau tunggu lagi buy on weakness di bawah juga silakan ya. 2210. Ini maksudnya bukan berarti kena 2210 langsung buy. Kita tunggu kalau dia berhasil rebound atau mantul ya. Kalau belum mantul atau rebound ya kita jangan buy dulu ya. Kalau tiba-tiba turun 2210 langsung buy, itu bukan buy on weakness, itu namanya tangkap pisau jatuh ya. Jadi hati-hati aja, tapi jangan terlalu takut ya. Oke, berikutnya untuk TINS. Ini area support resistnya 1385 sampai 1770 ya. Dia memang di sini kalau jangka menengahnya dia masih sideways ya, tapi sidewaysnya dia di jalur downtrend ya. Jadi hati-hati aja. Maksud saya di jalur downtrend seperti ini ya. Ini sebelumnya kan uptrend ya. Jadi ini sudah mulai turun karena sebelumnya dia rebound naik, dia turun ya. Ini high yang di sini dia lebih rendah daripada sebelumnya. Koreksi dia low-nya lebih lower lagi ya. Lebih rendah daripada yang sebelumnya di sini low-nya. Jadi kalau kemudian dia rebound, high-nya ternyata dia lebih rendah daripada yang sebelumnya. Jadi sebenarnya dia boleh dikatakan walaupun masih sideways di atas, tapi dia resikonya masih cukup besar ya. Tapi kita jangan terlalu takut, selama dia bertahan di atas 1385 masih ada peluang untuk breakout ke atas 1770 ya. Itu secara weekly-nya. Kalau secara daily-nya kita lihat di sini memang buy on weakness sebelumnya saya kasih di 1450 ya, sudah kena ya. Jadi ini buy-nya bertahap, harusnya sudah pasang trading stop dan stop loss. Kalau belum pasang ya pasang aja di 1560 dan 1495. Ya seperti itu ya. Nah, menurut saya sih kalau dia bertahan di atas 1560 ya lumayan bagus. Kalau mau buy on weakness tunggu lagi di area bawah 1450 ya silahkan. Atau sekalian tunggu breakout ya. Ini kan nanggung di tengah-tengahnya antara 1450 sampai dengan 1695 ya. Breakout nggak breakout ya. Kalau turun ya masih belum ya. Naik turun candlenya merah juga ya. Jadi ya walaupun higher low, higher high, higher close tapi candlenya merah-merah gini ya. Jadi masih belum pasti di daily-nya ya. Jadi belinya tunggu kalau naik ke atas 1660 buy. Naik ke atas 169 tambah lagi dan seterusnya. Jadi belinya bertahap aja kalau yang suka TINS ya. Kalau breakout ke atas 1770 ini peluangnya masih bisa ke 1915 ya. Seperti itu ya. Kurang lebih sih masih ada harapan ya. Ya tadi seperti saya sebutkan tadi di weekly-nya dia memang masih sideways ya. Kalau nggak suka Pak Sunar, kalau di harga sekarang 1590 ini resistennya 1770. Berarti sedikit dong. Belum tentu ya, kalau dia breakout ke atas 1925 dia malah bisa naik tinggi sampai dengan 2500 bisa ya, seperti itu ya. Jadi belinya bertahap aja kalau yang berminat di TINS ya. Kurang lebih cukup. Berikutnya untuk Medco. Jadi ini grafik weekly-nya untuk Medco ya. Di sini kalau kita lihat untuk Fibonacci retracement-nya saya sudah gambarkan. Dia Fibonacci retracement 38,2% di area sekitar 6.613 ya. Jadi di sini sekitar ya pakai acuan 620 ya. Jadi untuk support resistnya menurut saya sih pakai acuan Fibonacci retracement juga boleh lah ya. Jadi pakai acuan di sini 555 lah low-nya kurang lebih ya. Di sini resistennya 620. Kalau yang sudah punya, kalau mau tambah lagi, kalau dia naik ke atas 620 boleh tambah lagi ya. Target berikutnya di 680 dan 790. Kalau yang belum punya, mungkin tunggu lagi area buy on weakness 555 ya kurang lebih ya. Kalau dia berhasil rebound setelah koreksi ya atau mantul ya, boleh buy banyak bertahap. Kalau dia naik lagi ke atas 620 tambah lagi ya. Ya mudah-mudahan dia berhasil lanjut. Ini memang mulai naik ke atas ya. Seperti itu ya. Kalau dari weekly-nya, kalau dari daily-nya kita lihat di sini ya. Dia mulai naik ke atas. Selama dia bertahan di atasnya 38,2% dia masih cukup bagus ya, 555 ya. Seperti itu ya. Dia pakai acuan 550 lah. Area buy on weakness saya sebutkan sebelumnya di 530 ya. Masih tetap sama aja, kalau misalnya nggak berani ya tunggu aja di 530.
Kalau dia rebound barusan kita beli, kalau belum mantul atau belum rebound ya jangan ya. Naik ke atas 555 atau 550 lah, terserah mau yang pakai mana. Boleh tambah lagi atau buy up atau freeze up ya. Naik ke atas 590 tambah lagi dan seterusnya. Jadi kalau di sini kalau mau tambah lagi tunggu sekalian breakout aja, naik ke atas 625 tambah lagi. Target berikutnya kan 60 ya. Fibonacci retracement 61,8% ya. Jadi kalau naik lagi ke atas 640 tambah lagi dan seterusnya ya. Setiap kelipatan 20 rupiah aja ya. Setelah 640, 660, kemudian 680. Ini garisnya memang banyak sebelumnya yang saya sudah berikan ya. Mungkin saya hapus saja ya beberapa ya. Ini terlalu banyak Mas, nanti tambah gak kebaca tambah bingung ya. Seperti itu ya. Nah, bentar. Jadi 640, 660 ya. 685, 705 lah udah seperti ini ya. Jadi lebih sederhana ya, lebih simpel ya. Belinya bertapa aja, naik ke atas 625 tambah lagi atau buy ya. Bagi yang suka buy high sell higher, naik ke atas 640 tambah lagi, naik ke atas 660 tambah lagi dan seterusnya ya. Jadi masih ada peluang naik sampai 750 ada ya. Tapi kita jangan terlalu serakah juga, pasang trade stop dan stop loss ya. Memang ini resisten terdekatnya lumayan kuat ya, 640-an ya. Fibonacci retracement 61,8%. Kita jangan terlalu takut resistennya. Jadi nggak pasti sebelumnya dia gagal breakout kan, dia turunnya dalam ya. Tapi ini kalau gagal dia turun lagi dalam nggak Mas Sunar? Belum tentu ya. Kita jangan terlalu takut. Yang penting pasang trade stop dan stop loss sesuai dengan garis-garis merah yang sudah saya berikan acuannya ya. Kurang lebih cukup. Sekian ya. Jangan lupa cek analisa saham yang lainnya. Seperti biasanya yang barusan join jangan lupa subscribe, like, bantu kasih komentar juga kalau ada saran atau pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Kemudian seperti biasanya doa saya salam sehat selalu, damai dan sejahtera selalu. Amin. Terima kasih banyak.